produktif itu perlu yang namanya tujuan. Halo guys, ketemu lagi dengan kami di podcast Ruang Belajar kita. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya produktif saat kuliah. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Kak. Halo Kak, namanya siapa Kak? Oke, halo. Perkenalkan nama saya Nuha. Nah, di sini akan bercakap-cakap ya dengan Iya, betul. Kak Rara. di sini. Betul, nama saya Kak Rara Kak. Nah, kita akan membahas nih tentang produktif saat kuliah. Kan kakaknya sudah tamat nih kan. Nah, buat kita butuh tips-tips buat teman-teman yang masih kuliah dan yang mau produktif tentunya. Nah, yang pertama menurut Kak Nuhanya sendiri nih, produktif itu bagaimana sih dan apa sih produktif itu yang sebenarnya? Oke, kita bakal bahas produktif ya, karena ini tuh hal yang umum atau enggak cuma anak kuliah juga yang Betul. bisa melakukan ini. Orang yang kerja ataupun yang masih sekolah itu produktif itu sangat sering ya atau diperlukan. Ini sangat penting sekali. Nah, produktif itu kita bisa mengerti bahwa itu adalah sebuah kemampuan, gitu ya. Bagaimana orang bisa menggunakan waktunya, menggunakan sumber dayanya, menggunakan apa yang dia punya itu untuk melakukan suatu agar dia efisien dan efektif. Dan pastinya untuk kemajuan diri ya Kak ya. Betul. Nah pastinya kan nah tadi selain manfaatnya untuk kemajuan diri sendiri, apalagi sih Kak manfaat selain untuk kemajuan diri sendiri gitu? Oke, nah produktif ini bisa ya kita ketahui kalau kita pengen melakukan sesuatu nih, suka apa ya namanya, kita bingung mau ngapain. Nah itu tuh sebenarnya bisa menggunakan produktivitas ini untuk mengatur kegiatan kita. Contohnya kita mau belajar nih, kita kalau mau belajar tuh nggak asal buka buku ngerjain tugas 1 jam 2 jam itu belum bisa dibilang produktif ya. Karena produktif itu perlu yang namanya tujuan. Iya betul. Nah itu dia, kalau misalnya kita ingin menentukan tujuan, kita ingin lebih efisien melakukan sesuatu dan lebih efektif, kita perlu tujuan tersebut agar bisa produktif. Berarti dengan kita produktif ini kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang lebih maksimal gitu ya Kak. Ketika kita bisa mengatur waktu mengerjakan A dan mengerjakan B, jadi ketika kita produktif pasti hasilnya juga lebih bagus ya pastinya ya Kak. Nah di kuliah atau mahasiswa sekarang kan banyak sekali ya yang sibuk dengan organisasi, dengan pekerjaan yang di luar kampus gitu. Nah kadang-kadang kan mereka berpikir bahwa itu sudah produktif atau belum. Menurut kakak gimana? Oke, nah kita punya salah satu istilah baru ya di sini. Bukan istilah baru, istilah yang membedakan antara produktivitas dan sibuk. Kadang kita mikir udah seharian nih kita kuliah, organisasi, terus misalkan ada yang kerja, pas pulang-pulang aku udah melakukan banyak hal, tapi kok aku merasa nggak produktif Ya, nih, betul. nggak ada yang tercapai hari ini. Nah itu beda ya, itu berarti sibuk. Ya. Karena dalam waktu panjang itu, pertama dia tidak menunjukkan tujuan dan tidak ada hasil yang pengen dilakukannya atau ada hasil yang memuaskan dirinya. Jadi produktif itu, walaupun waktunya singkat, kita bisa melakukan hal yang maksimal gitu, bisa yang hal yang memuaskan. Contohnya, kita belajar cuma 30 menit sehari, tapi di situ kita bisa menghafal banyak kata-kata misalkan, atau bisa mengerjakan tugas yang selesai. Nah itu juga bisa dikatakan produktif. Jadi produktif itu nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah yang lama-lama berjam-jam belajar gitu. Kan banyak ya di studi di komunitas studi account atau apalah gitu ya. Kalau kita bagaimana caranya agar bisa fokus belajar berjam-jam. Nah itu tuh belum tentu Produktif ya, itu malah bikin lelah ya kayak capek, sakit, jadinya nggak produktif juga sih ya. Malah pas belajar berjam-jam kita malah ngantuk, capek, malah capek, jadi lupa apa yang belajar. Besoknya malah ngantuk di tempat kerja atau kuliah gitu ya Kak. Oke, setuju sih Kak. Karena memang kan banyak ya orang-orang sangat sulit mengartikan sibuk ataupun produktif. Nah, boleh nih kakak kasih tips buat kita semua, buat teman-teman juga yang nonton di rumah dimanapun, bagaimana caranya menjadi orang yang benar-benar produktif? Oke, nah produktif ini yang pertama kita tahu ya, kita harus menentukan tujuan. Kita mau ngelakuin apa nih? Kalau misalkan kita bikin tujuan,
menyelesaikan tugas dosen atau tugas kuliah 2 mata kuliah. Nah kita setting itu dulu. Habis itu kita lihat nih jam produktif kita. Itu tuh penting karena misalkan ada orang ya yang malam-malam itu produktif. Mereka tuh lebih terjaga, lebih semangat di malam hari dibandingkan yang di pagi hari. Siang hari. Ada night person gitu kan, morning person pernah ingat kan? Iya. Nah kalau misalkan ada yang dia malam-malamnya kuat gitu belajar sampai malam, ini udah lakukannya tadi Di malam hari gitu ya. Jangan paksa, kata orang-orang bangun pagi itu lebih fresh gitu, padahal dianya aja pas pagi-pagi ngantuk. Iya. Bagaimana itu melakukannya? Jadi lihatlah kapan waktu paling produktif teman-teman gitu. Ya mungkin pas siang juga bisa, pas sore juga bisa, itu bisa dilakukan gitu. Setelah mencari jadwal atau waktu produktivitas, kita juga bisa melihat kapasitas diri. Gimana maksudnya? Jadi pas kita pagi-pagi nih, misalnya kita morning person, jadi kita bangun pagi, terus kita menyiapkan banyak hal, nah kita belajar nih, nah, berarti dia produktif di situ. Tapi ternyata dia itu ada hal-hal lain yang mengganggu dia, jadi tiba-tiba pas belajar tuh, aku malas konsentrasi gitu. Itu gimana caranya? Nah kita nggak perlu maksa diri buat produktif, misalkan Kak, karena aku morning person ya, aku cuma produktif di pagi hari, nggak gitu juga. Misalnya pas kita capek di pagi hari, stop dulu nggak apa kita stop dulu, kita bisa kalau capek istirahat dulu, kita break dulu lah, misalkan main HP kayak apa-apa, lalu kita lanjutkan. Ada namanya time blocking, pernah dengar namanya kayak Pomodoro, nah itu dia. Jadi kita memblocking jam kita 25 menit, istirahat 15 menit, nah seperti itu kayak bisa. Atau pas pulang kuliah nih kita capek nih, gak mungkin kan kita langsung belajar. Betul sih. Kita jangan lupa karena tujuan kita belajar, kita istirahat itu jangan sampai buat kita tuh malah malas buat belajar. Iya juga aku sih. mau belajar, jadi aku harus menentukan waktu istirahat aku istirahat 15 menit saja gitu. Kita set timer, kita berikan hal-hal yang kita sukai gitu, yang membangkitkan mood gitu. Nah itulah intinya. Jadi pas kita mengerti tanda-tanda dalam tubuh kita, kalau misalkan kita tidak kuat belajar, tidak kuat untuk melakukan hal yang kita inginkan, nggak apa kita istirahat dulu gitu ya. Tapi kita harus tahu stamina tubuh kita ya. Kita harus tahu juga kita harus menjaga kesehatan. Jangan gara-gara hanya mengejar berbagai pekerjaan atau berbagai tugas, kita lupa sama diri kita sendiri gitu kan. Jadi produktif itu juga nggak semua tentang pekerjaan yang berat-berat gitu ya kayak. Nah, setuju sih Kak dengan tips dari Kakak. Nah kali ini Kak, ini ada pertanyaan terakhir nih dari aku. Boleh dong Kakak kasih pesan buat teman-teman yang ada di rumah, buat orang-orang yang mendengarkan podcast ini, apapun itu, misalnya pesan Kakak untuk mereka yang sedang berusaha produktif atau mereka yang sedang bimbang untuk bagaimana caranya menjadi orang produktif gitu. Untuk menjadi produktif ya kita nggak perlu positif kali gitu ya. Orang mungkin pikir produktif itu harus disiplin, misalkan aku emang harus belajar ataupun harus melakukan sesuatu itu tepat waktu ataupun memaksa diri gitu, nggak harus ya. Minimal kita melakukan itu adalah kita menyisihkan waktu buat produktif itu 30 menit per hari juga tidak apa-apa, yang penting konsisten, karena situ kita tahu kapasitas diri kita tahu tujuan kita. Nah jadinya kita bisa maksimal gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu banyak gitu. Nah buat teman-teman di rumah dengar ya, jadi kita harus konsisten kuncinya ya. Jangan hari ini rajin, besoknya males gitu kan. Jadi ya harus tetap konsisten sih kuncinya, dan tetap bagi waktu dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Nah, mungkin itu saja sih Kak untuk hari ini obrolan kita, sampai di sini aja. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Lain kali kami bisa mengundang Kakak ya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja podcast kami hari ini. Nantikan obrolan kami selanjutnya di podcast berikutnya.